Shalom semuanya teman-teman, pembelajar firman Tuhan bersama saya. Saya percaya apa yang dibagikan ini bukan jatah hari Minggu. Apa yang dibagikan ini apa yang Anda mesti latih diri Anda sendiri. Ini nggak bisa didorong-dorong, nggak bisa diingetin. Ini your own self-awareness. Kesadaran diri bahwa engkau sakit emosinya, nggak sehat emosinya, tidak ngomongin problem yang bikin Anda emosinya nggak enak. Tapi Anda sadar, kok emosiku kok tegang ya, kok tinggi emosinya. Kalau engkau sedang seperti itu, jangan ketemu orang. Kalau ketemu orang, minta langsung ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, kendalikan kehendakku, kendalikan pikiranku. You know, kalau emosi kita lagi tegang, kita cuekin, semua keputusan bisa berantakan hari itu. Keputusan pakai baju apa, keputusan mau kemana, mau persiapin apa, itu pun kacau semua. Nanti kalau udah salah, ada orang nyeletuk, komentar apa, meledak. So, kalau Anda udah aware seperti ini, rutenya kayak bagaimana, itu Anda sudah masuk ke level yang namanya kunci keberhasilan untuk Roh Kudus mulai mentransformasi Anda. Karena tidak ada orang bisa ditransformasi kalau dia nggak ada sadar diri bahwa dia butuh dirubah. So Roma 12 ayat 2 itu penting, itu butuh sadar diri dulu. Jangan kau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Tapi itu gede sekali itu. Nggak bisa terjadi kalau kita tidak rutin, regular, disiplin melakukan Roma 12 ayat 1. Di mana satu-satunya bentuk act of worship yang sangat-sangat tulen. Tidak ada lagu. Tidak ada nyanyian, tidak ada musik. Tapi Anda persembahkan tubuh Anda sebagai persembahan yang hidup. Ibadah yang sejati. Nah itu ibadah. Ibadah itu ketemu Tuhan. Melayani Tuhan, ketemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, itu ibadah. Alias Anda nggak akan mengalami pembaruan pikiran kalau tidak ketemu Tuhan secara intensional. So saya mau sambut semua teman-teman yang hari ini, weekend ini, bisa atur emosi, badannya tegang nggak? Duduknya kaku atau sambil lari kiri, lari kanan. Nah itu kalau seperti itu, Roh Kudus, walaupun Anda sekilas-kilas dengar firman, Roh Kudus tidak dikasih izin untuk mengerjakan operasi rohani di dalam, operasi ilahinya dalam batin kita yang paling dalam yang kita juga nggak tahu isinya apa, kayak apa. Tapi itu yang membentuk kita kayak apa loh. Itulah personality kita, itulah temperamen kita. So saya berdoa Anda kalau mau belajar Bible study ini butuh tenang. Anda cari tempat yang suci, sunyi, apakah udah nggak mungkin ada orang lain. Anda cari tempat sendiri dan Anda bisa sendiri, tapi nggak sendirian. Anda sendiri dengan Tuhan, tempatnya sunyi, dan Anda berdoa, dialog sama Roh Kudus, sehingga apa yang ditaburkan, disampaikan itu tidak masuk kuping kiri, kuping kanan, karena pikirannya tengah-tengahnya penuh, padat. Dengan informasi, dengan apa yang mau dilakukan, dengan mikirin pendapat orang. Wow, Bible study seperti itu atau ibadah hari Minggu, nggak ada efeknya. Karena antara dua telinga Anda padat. Kalau dua telinganya itu tenang, membuat benih firman Tuhan masuk ke hati nurani Anda, pikirannya ditawan, tunduk kepada Kristus dalam segala hal, nggak mikir, disuruh tunduk, disuruh mendengarkan firman, baru Roh Kudus bisa bekerja di dalam. Kalau enggak mungkin bisa terjadi apapun yang Anda mungkin dengar, ini khotbah, ini pengajaran Bible study, sangat menghasilkan hasil yang luar biasa. Tapi mungkin Anda nggak ngalami apa-apa. Akibatnya bosen. Kalau sudah mau masuk ke dalam spiritual formation atau yang namanya discipleship, pemuritan atau yang namanya, apalagi istilah lain, transformation. Dari gelap menjadi terang. Dari manusia lama ditanggalkan, kenakan manusia baru. Itu nggak bisa pakai kekuatan sendiri, itu butuh
partnership sama Roh Kudus. Kalau Anda pay attention. So, dimanapun Anda duduk saat ini, cari tempat sendirian yang sunyi. Jangan ada yang mainan handphone, lagi browsing, handphonenya juga berbunyi, lagi dengerin ini. Nah, kalau kayak gitu ya memang nggak ada efeknya. Nanti Anda dengerin lagi rekamannya. Oke? So, saya minta Anda semuanya ambil Alkitab, ambil bolpen, ambil catatan Anda. Sebisa mungkin kalau lagi berdua dengan Tuhan jangan pakai handphone, oke? Dan kalau pakai handphone yang khusus buat Bible study. Jadi nggak ada yang kontak lain sama handphone kerjaan, oke? Nah, kalau Anda sudah siap seperti itu, Anda hormati Tuhan loh. 1 Samuel 1 ayat 30 berkata, Tuhan yang ngomong nih, kalau engkau menghormati aku hormati kamu. Jadi Tuhan itu pribadi yang sensitif ya. Perasaannya benar-benar sensitif, nggak main-main. Alright? So saya mau sapa teman-teman yang dari Jakarta sudah siap memberi diri untuk melayani satu sama lain. Saya undang tamu-tamu kita dari Palembang, dari Sydney, dari Tomohon, karena ada orang Manado di Sydney, dari Hong Kong, dari Singapura. Anda yang mungkin mengikutinya setelah live streaming ini, setelah premier ini, saya berdoa. Anda mau ngulangin 3 kali, 4 kali, 10 kali, dibutuhkan sekali sebetulnya. Enggak masalah. Oke? Jadi, tapi kalau Anda memang orang yang tahu jadwal ini Sabtu jam 10 sampai jam 11 WIB, atau kalau di Indonesia Timur 11 sampai 12 WITA, Anda ya sudah tenang. Enggak ada janji sama siapapun, tidak mau diganggu. Karena Anda mau melalui Bible study ini dia lawat Tuhan. Kayak saya bisa muncul di layar Anda, tapi biar Tuhan yang ngelawat Anda. Karena semua ini perkataannya dia, bukan perkataan saya. Right? So, saya mau pimpin Anda semuanya untuk bisa tenang. Dan kita ambil waktu sejenak untuk berdiam. Supaya Anda yang baru pertama kali mungkin hadir di Bible Study ini dengan topik ini. Untuk menjadi emosi sehat dan dewasa rohani. Melalui pemuritannya Yesus. Bukan gereja yang bikin kelas pemuritan, tapi Yesus diizinkan memuridkan Anda dan saya. Topiknya, cara berpikirnya sudah revolusioner, beda sekali. Biasanya selalu, di gerejaku ada ini, di gerejaku ada ini. Pertanyaannya, di gerejamu ada Tuhan nggak yang mengerjakan semua transformasi dalam hatimu? Kalau Tuhannya nggak hadir, gerejanya bisa bikin program, tapi tidak menghasilkan apapun juga. Tidak menghasilkan pemimpin, murid Kristus, tidak ada. Tapi menghasilkan orang-orang yang mungkin awet di gereja, tapi tidak membawa dampak ke siapapun. So saya minta Anda semuanya bisa tenang, minta tolong Roh Kudus, karena perubahan di Anda itu sudah bersaksi keras. Anda nggak usah ngomong. Oke? Sama kayak Yesus berkata Yohanes 1:14, dan firman menjadi manusia. Dan berjalan di tengah-tengah kita. Jadi Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius, Markus, Lukas, semua itu Bartolomeus, Yohanes, Yakobus, itu nonton firman dia jalan atau dengerin ceramah. Yesus cuma khotbah 1 kali loh. Itu adanya Matius 5, Matius 6, Matius 7. Habis itu nggak pernah khotbah lagi. Itu udah konten, prinsip bagaimana hidup menjadi manusia sesuai penciptanya punya desain. Makanya ada orang Romawi, agama ahli Taurat, Yahudi, dia nggak pusing. Tapi dia pencipta, mau manusia itu kembali nonton orang yang diciptakan sempurna seperti Allah. Itu kayak apa? Ya Yesus modelnya, manusia Yesus kan. Nah kalau Anda ikutin dia, nanti Anda ada bentrok-bentrok dengan nilai-nilai, dengan Yesus, nggak apa-apa. Itu bukti bahwa Anda tidak sama dengan Yesus. Berarti perlu di-servis oleh penciptanya, oleh bengkelnya. Tentu ahli bengkelnya Ibrani 1 ayat 1, 2, 3. Yesus bengkelnya. Yohanes 1 katakan nggak ada yang ada ini bisa jadi ada tanpa dia. So kalau Anda dipanggil Yesus, itu Anda dipanggil kayak mobil rusak dipanggil ke pabriknya lagi untuk diperbaiki. Kayaknya nggak ada mobil yang teriak-teriak deh. Atau murtad, kayak nggak ada deh, nurut mobil itu. Karena tidak ada
roh, tidak ada nyawa. Hanya rangka tubuh aja. Nah, saya mau Anda dengarkan dengan nyawa Anda, jiwa dan hati Anda. Supaya bisa diubah hati dan jiwamu. Oke, karena Tuhan urusannya nggak urusan yang luar, selalu internal. Dari dalam hati orang, keluar aliran air hidup. Jadi kehidupan tuh dari hati, bukan dari luar ke dalam. Kalau luar ke dalam, Anda tercemar hatinya. So ini bagaimana si pencipta kita mentransformasi hidup kita. Oke, so saya mau sambut semua teman-teman yang baru dari Ambon, dari Jakarta juga yang hari Kamis pada hadir. Saya ucapkan terima kasih dan saya undang Anda untuk tidak stop dengerin ceramah, khotbah, tapi apa yang Roh Kudus ngomong dari ayat yang disampaikan, izinkan itu berbicara ke dalam hati Anda dan supaya hati Anda tuh bisa dioperasi. Jadi jangan hafal ayat. Izinkan ayat hidup dan kuat, lebih tajam daripada permata dua, menyayat-nyayat, memotong seperti laparaskopi pakai laser, sat. Yang nggak butuh dibuang, tapi diciptakan kembali yang baru. Kalau dokter yang sat nggak ada yang tumbuh, kecuali Tuhan yang numbuhin. Oke, so terima kasih semuanya, Inge, Jolly, Mary yang sudah siap melayani, Pak Akun yang sudah siap melayani teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Saya berdoa semua teman-teman yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan akan betul-betul berjumpa dengan Tuhan di pengajaran ini. Amin. Kita berdoa satu dalam hati dengan Tuhan Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami butuh Engkau. Kami butuh berada bersama-Mu. Karena nama-Mu Immanuel. Allah yang tidak pernah tinggalkan kita atau biarkan kita. Buat kami semua berdiam Tuhan. Buat kami semua tenang di hadirat-Mu. Hadirat-Mu membuat jiwa kami segar, lega, tenang. Buat kami ngalami itu semua. Sementara kami diam, duduk tenang di hadapan-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hati dan telinga setiap umat-Mu supaya mereka tidak mendengar salah. Urapi bibir tanah liat ini supaya tidak menyampaikan dengan salah. Urapi hati kami, berdiamlah dalam kami dan kami memilih berdiam di dalam Engkau. Aku minta ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita belajar semuanya tentang 7 tanda bagaimana kita itu dilihat orang menjadi murid Kristus yang alkitabiah. Nah, kita sekarang masih dalam sebulan ini ya, fokusnya di tanda ketiga. Embracing God's gift of limit. Memeluk kadonya Tuhan. Kayak anak kecil gitu loh, kalau dapat kado dipeluk-peluk, gak boleh dipegang, gak boleh diambil, gak boleh disentuh orang lain. Pegang itu peluk. Yang namanya hadiah limitasi. Jadi kita tuh di limit Tuhan tuh bersyukur. Untung kita tanpa batas. Kalau kita tanpa batas gak bisa terkontrol, gak bisa direm. Kita akan terabas semua dan maunya sendiri. Wow, ini aja hati nurani masih ngomong, diterabas terus. Anda mau tahu gak kalau hati nurani orang tuh masih ngomong? Pada waktu dia ada kesalahan dia nangis. Itu bukti hati nuraninya adalah Tuhan ngomong, aku kasih kamu batas loh. Tapi karena GR, karena gengsi, kayak malu ngomong aku salah. Jadi kekeranya kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Kayak di semua sosmed tersebar di mana-mana dan ini menjadi bahan dari pembicaraan dari grup kampus ministry kami. Bagaimana seorang anak muda 20 tahun kayak bisa mukul orang yang udah gak berdaya dan dipukulnya pas di batang otak lagi. Kayak sampai koma, baru sadar, baru bisa buka mulut.
Tapi butuh mujizat ya supaya semua sistem sarafnya, otaknya bisa bekerja dengan normal. Dan kalau kembali kepada Yesus, pasiennya pasti Tuhan akan memberikan kasih karunia dan kesembuhan terjadi. Karena problemnya ini nggak gampang. Oke. So bagaimana orang tak berdaya terus diinjak, terus ditendang, terus dipukul berkali-kali, mending sama satu orang. Bahkan di video lagi. Itu yang video benar-benar nggak ada perasaan, nggak ada empati, nggak ada hati nurani benar-benar. Saya melihat itu, shock, kejam sekali ya. Di mana hati nuraninya? Nah, itu hati nuraninya ada. Tapi karena ego, karena kesombongan, okay, karena udah tebal temboknya, dimatiin. Atau yang kita sebut diabaikan, direpress, dideny. Enggak, gue gak apa-apa, gue gak takut. Padahal korbannya udah gak berdaya. Udah setengah mati, bahkan koma beberapa hari. Oke? Nah, untuk itu Anda mesti belajar semua seri dari Emotionally Healthy Spirituality. Lihat tuh. Oke? Dan ini kalau udah belajar, tes. Anda ngerti gak apa yang Anda lakukan? Anda alami perubahan gak? Ini buku akan menjawab Anda pertanyaan Anda sendiri. Ini ikut-ikut Bapak Sadi ini berubah gak sih? Oke. Kemudian hubungan dengan sesama. Nah, kelihatannya di situ. Orang lain akan ngerasa. Oke, emotionally healthy relationship. Alias kalau kita ikut Tuhan, hubungan kita itu harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Sampai yang keluar dari kita udah bukan kita lagi. Tapi Allah yang ada dalam kita. So, saya mau Anda buka ke Galatia pasal yang keempat. Maaf, Galatia 2 ayat 19-20. Nah, kalau Anda ngalami spiritual formation, ini yang terjadi. Anda bisa ngomong kayak Paulus. Ini bukan manusia biasa ini ngomong kayak gini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Jadi dulu Paulus hidup untuk hukum Taurat. Oleh hukum Taurat. Demi hukum Taurat. Oke. Kalau nggak dilakukan, rajam batu, mati, bunuh. Supaya kalau dulu, dia mati. Dia hidup buat itu. Sekarang dia udah mati. Dia nggak ngelayani hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Dulu dia hidup untuk hukum Taurat. Peraturan dan ketentuan. Langgar ini tembak, langgar ini pukul, rajam batu, mati kau. Ngomong-ngomong emangnya semua orang yang merajam itu sudah sempurna ya hukum Tauratnya dalam dia ya. Padahal hukum Taurat itu bekerja untuk kasih loh. Di perjanjian lama, di kitab ulangan ditulis kok. Bukan di perjanjian baru. Hukum Taurat itu adalah kasih. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi untuk kita nggak hidup untuk hukum Taurat. Karena kalau kita hidup untuk hukum Taurat, aku udah lakukan itu. Aku udah lakukan itu semua pembuktian, ngotot, kesempurnaan. Aku udah lakukan. Dan apa tuh yang Anda cium dari suaranya? Sombong, arogan. Dan awal daripada kejatuhan itu apa? Kesombongan. Awal daripada kehancuran itu apa? Tinggi hati. Jadi kalau Anda menjawab pertanyaan orang, yang Anda perlu dengan perasaanmu dan nada intonasinya. Ya, Paulus untuk hidup demi Kristus tidak lagi demi Taurat. Dia katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu ayat Galatia 2:19b yang kalimat bawah. Ayat 20 lanjutannya karena nggak ada huruf besar. Namun aku hidup. Berarti salibkan itu kan tempat kematian kan. Kok bisa disalibkan tapi nggak mati? Nggak mati fisik maksudnya. Namun aku hidup. Nah, itu makanya dia bilang, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, dia nggak sendirian, nggak lonely. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Abiding, Jesus abiding, remaining in Paul. Jadi kemana-mana Paulus pergi, yang dibawa siapa? Yesus. Oke. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang. Dalam anak Allah
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diriku untuk aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini Galatia 2 ayat 19-20 Anda mesti alami. Saya ngalami setelah saya hafalin. Karena saya waktu itu masuk di gereja lokal pertama saya, di kelas dasar kekristenan, kita mesti berdiri dan mengulangi pakai titik koma. Jadi komanya mesti disebut, titik duanya mesti disebut, titik koma disebut, semua mesti nggak boleh salah. Nggak ada ruginya loh, memang bekerja itu ayat. Aku telah disalibkan dengan Kristus, titik koma. Namun aku hidup, koma. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, koma. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, titik. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. So, Anda lihat di sini. Bukan lagi Anda yang hidup dalam diri Anda, tapi Kristus yang ada di dalam Anda. Jadi kalau kita betul-betul mengalami spiritual formation, hidup berada bersama Tuhan, bukan hidup kerja buat Tuhan, bukan. Apapun yang Anda kerjakan buat Tuhan mesti keluar dari apa yang Anda hidupi dengan Tuhan. Karena yang bisa mentaati firman cuma Tuhan. Anda mau melakukan amanat agung, semua mesti dipenuhi Roh Kudus loh. Tanpa dipenuhi Roh Kudus dan kita karakternya nggak dipulihkan, nggak diubah, nggak bisa. Gagal. Oke, it's a big thing. Nah, kalau sekarang Anda seperti Paulus, Kristus hidup dalam Anda, kira-kira Anda terbatas nggak ya? Kalau Anda nggak terbatas, nggak butuh dong Kristus ada dalam kita. Kita udah sama Kristus. Udah hidup kayak Kristus, ngomong kayak Kristus, mujizat kayak Kristus, hubungan pribadi dengan Allah Bapa kayak Kristus. Belum, nggak bisa. Karena tubuh kita tubuh dosa dan tubuh debu. Belum bisa. Makanya Yesus kan berkata, lebih baik aku meninggalkan kalian. Sebab kalau aku tetap di sini, penolongmu nggak bisa ngapa-ngapain karena dia ada di dalam aku. Tapi kalau aku balik kembali ke Bapa, penolong itu akan ada di setiap kalian, mampu menolong kalian masing-masing. Gitu ya. Oke. So, kita belajar dari hari Kamis. Bagaimana Raja Daud, gak heran kalau sampai dia dikatakan di Kisah Rasul 13 ayat 22, Daud memilih, Allah menemukan penggantinya si Saul, seorang yang memiliki hati yang berkenan pada Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa Allah menemukan, God find a man. Kisah Rasul 13, kita buka saya pikir bisa lebih cepat memakai handphone. Saya mau Anda, kalau di bahasa Inggrisnya is a man after God's own heart. Jadi hatinya Daud sama Tuhan itu serupa. Wah, itu tidak terjadi waktu dia lahir. Itu dibentuk sama Tuhan. Kapan dibentuknya? Waktu dia menggembalakan 2-3 ekor kambing bapaknya itu loh. Itu Allah sendiri yang ngomong. Aku sama kamu loh. Aku yang menuntun kamu. Aku yang bikin kamu menjadi seperti hatiku sendiri. Kisah Rasul berapa tadi? 13 ya? Ya, ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini tujuan Anda ada di Babel tadi ini supaya kita punya hati kayak begini. Nggak gampang cuman ngomong mau punya hatinya Daud atau hatinya Saul. Kalau mau punya hatinya Daud mesti ketemu Saul supaya Saulnya keluar. Nggak segampang itu. Ternyata butuh day by day. Setiap hari you doing this. Oke, satu untuk Anda punya gunung es dibersihkan, dibentuk supaya Anda mengalami spiritual formation pribadi. Yang satu spiritual formation melalui hubungan dengan sesama. Yang gagal yang kedua. Itu yang bikin gereja pecah. Yang bikin doktrin-doktrin bisa diubah-ubah tanpa rapat, tanpa dikasih tahu. Nah, itu seperti itu.
Oke. So, kita masuk ke bagian di mana kita belajar di slide 66 ya. Di mana Daud itu 100% manusia yang menghargai keterbatasan yang Tuhan bikin bagi dia. Di puncak-puncaknya lagi kaya-kayanya. Kayanya kayak apa ya? Saya bacain ya. 1 Tawari 29. Setelah dia tahu dia gak bisa bangun bait Allah. Dan itu di tengah kelimpahan harta loh itu. Dia di tengah kelimpahan harta dia bilang, aku tinggal di istana yang mewahnya gak keruan kayak begini. Masa Tuhanku cuma di kotak-kotak tenda-tenda yang digusung usung kiri ke kanan, dari padang pasir ke padang pasir, padang gurun ke padang gurun. Aku mewahnya kayak begini istananya. Nabi Nathan yang polos aja waktu itu, belum diurapi kali. Oh, bikin aja kan Tuhan beserta kamu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Malamnya pas Nathan pulang, Allah berkata, Nathan, aku tidak izinkan Daud yang bangun loh. Jalan manusia dianggap dirinya benar. Tapi hanya keputusan Tuhan saja yang terlaksana. Anda ingat ya Amsal 19? Lihat 1 Tawari 29. Ini kalau mau bicara tentang stewardship, this is the Bible. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu. Satu bangsa dikumpulin 12 suku Israel itu. Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besarnya luar biasa. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu. Melainkan untuk Tuhan Allah. Jadi Daud itu berpikir, anakku masih hijau kayak begini bisa ngapain ya? Dia juga belum hubungan sama Tuhan seperti aku. Pokoknya secara rohani Daudnya kalibernya top man. Pemimpin yang yakin, teguh, tahu nggak ada yang rohani seperti aku. Dia masih muda nih anakku, kurang pengalaman juga. Pekerjaan ini besar, mau bangun rumah Tuhan sesuai replika dan desain yang dibikin oleh Allah untuk Musa. Musa kan disuruh bikin. Right? Ayat 2. Jadi Anda tahu ya. Amin. Aduh gak ada pilihan. Si Salomo masih muda. Gak ada pengalaman. Aku lagi puncak-puncaknya. Lagi kaya-kayanya. Masa gak boleh bangun bait Allah? Kita belajar hari Kamis yang lalu. Daud tidak bangun bait Allah. Gak diizinin Tuhan. Kenapa? Karena dia prajurit banyak menumpahkan darah. Nah, lihat di ayat 2. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Yaitu emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syoham, batu permata tatahan, batu hitam, batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak marmer. Yang saya tertarik tuh ayat 2 kalimat pertama. Dengan segenap kemampuanku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Itu yang aku tertarik. Dan lihat dong kemampuannya. Lihat dong daftarnya. Bukan cash aja loh. 50.000 rupiah per minggu. Emas, perak, kayu penaga, permata, batu hitam. Aduh mahal banget. Jumlahnya berapa ini? Lagi pula oleh karena cintaku. Ini lagi yang Anda catat. Lagi pula oleh karena cintaku pada rumah Allahku. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir. 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Yaitu emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh para ahli yang membangun barang-barang emas ini dan perak dan seterusnya.
Oke, dan lihat ini ya. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Jadi anak buahnya tuh ranking-ranking di bawah semua, nurut semua loh. So, si Daud, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Ditantang sama Daud. Siapa yang hari ini rela? Semuanya. Dan semuanya mengeluarkan emas, barang-barang berharganya, tembaga, perak. Jadi rakyatnya semua punya harta karun. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gersom itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. So saya mau tanya pada Anda semuanya. Daud tahu batasan gak? Apakah dia hormati batasan yang Tuhan berikan pada dia? 100%. Dengan power yang paling tinggi loh. Dia tuh raja loh. Dan kekayaan yang luar biasa dikumpulin zaman pemerintahan dia. Anak buahnya aja segitu persembahannya. Anak buahnya kaya-kaya loh nih. Oke, saya mau tanya pada Anda. Hatinya dia tetap gak mencintai Tuhan dan serupa gambar Tuhan? Tetap. Lihat, bahkan dia bilang, aku tambahin lagi karena cintaku pada rumah Allahku. Maka segala tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus. Jadi ada APBN negara, kemudian dengan segenap hati kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk di rumah Allahku, dia sendiri tambahin sendiri. Udah gitu karena cinta yang bagi rumah Allah menghanguskan, tambahin lagi. Sampai berani menantang pada semuanya. Maka siapa pada hari ini yang rela memberikan persembahan pada Tuhan? Lalu para kepala puak, para kepala suku Israel, para kepala pasukan 1000, 100, para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Dan kalau kita lihat ke ayat 10, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya, Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini orang yang lepasin separuh kali atau 3/4 kekayaan simpanannya bisa memuji, nyanyi, bukan berduka. Kan Allah berkata, aku berkenan kepada orang memberi dengan sukacita kan, bukan karena kepaksa, tapi dengan rela sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6-7, jangan memberi dengan sungut-sungut. Jangan karena dipaksa. Kayak Daud begini loh. Terpuji, nari dan nyanyi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan punya mulah kebesaran, kejayaan, kehormatan. Segala-galanya ada di langit yang ada di bumi. Tuhan punya mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi. Itu melebihi segala-segalanya sebagai kepala. So dia dihormati sebagai kepala. Aduh, Anda mesti renungin dah 1 Tawari 29. Nah lihat ayat 14 ya. Ini kuncinya nih. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuh, apa itu? Stewardship, kepengurusan. Jadi apa yang udah Tuhan percayakan ke tangan Daud untuk dikelola, itulah pengurus. Sekarang dilepasin semua, dibalikin untuk bangun rumah Tuhan. Untuk bangun gereja Tuhan. Orang-orang diberikan makanan rohani. Oke? Itu bisa dilakukan semuanya. Ini limit. Ini bukan berkata, wah kalau dia mau sita sih bisa aja. Tapi dia ngomong loh, semuanya dari Engkau, oleh Engkau, bagi Engkau. Aku cuma penyalur. Makanya gak nempel di hati dia mamonnya. Nah kalau Anda memeluk keterbatasan ini. Anda melakukan ini hatimu kan seperti ini. Oke? So kita lihat di sini. Raja Daud menerima karunia limitnya Allah. Itu dibutuhkan kedewasaan loh. Yang masak-masak bener-bener loh. Untuk sebuah gereja, pendetanya, gembalanya bisa
menerima, memeluk karunia-Nya Allah. Yaitu karunia keterbatasan. Kalau buat saya, adanya karunia keterbatasan, seneng aku. Kenapa? Aduh, aku gak bisa tanggung semuanya. Aku gak bisa hadapi sendiri semuanya. Thank God ada Tuhan, Dia pembela aku, penolongku. Nah, jadi kalau kita gak ada limit, Tuhan Dia diem. Kenapa? Kamu mampu sendiri kok. Nah, jadi jawaban doa, cepet apa enggak, tergantung Anda peluk limitmu apa tidak. Kalau Anda gak memeluk limit Anda, jadi Anda tak terlimited, ya silahkan. Tapi faktanya Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan kita atau biarin kita, ya udah pastilah kita banyak yang gak mampu. Lebih baik Anda rendah hati mengatakan aku gak mampu, aku gak bisa, aku terbatas. Ya bahasanya kayak gitu, aku terbatas. Pasti pada saat Anda berseru pada Tuhan, Tuhannya hadir. Oke, so kita lihat contohnya Raja Daud di tengah puncak kekuasaan dan kejayaan pemerintahannya. Raja Daud yang desperado kepingin membangun rumah Tuhan karena ini kejayaan. Dengan dia tidak bangun rumah Tuhan, itu negara-negaranya, negara tetangga akan ngomongin dia loh. Karena mereka kan banyak kuil-kuil yang mogah-mogah lapis emas juga. Bahkan Israel ikut ke kuilnya itu. Oke. Nah, tetapi Tuhan berkata tidak, dan responnya Daud ya. Dewasa dan sehat emosi. Apakah dewasa dan sehat emosi? Raja Daud. Ini ya ayatnya ya. 1 Tawarid 28 ayat 1 sampai 11. Anda siap dengan Alkitabnya? Okay. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin, rombongan orang-orang yang melayani raja. Para kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pengawal istana dan para perwira. Dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudara dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab engkau seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. So, Anda bisa lihat di sini bagaimana sumbangan bait suci, bagaimana hati daripada Daud itu tulusnya luar biasa. Dan ini perlu ada di hatinya Salomo, kalau enggak Tuhannya enggak kerja sama dia. Di ayat 3, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagiku, bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepada aku. Polos ya, terbuka banget ya. Berapa istri dia punya. Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Allah yang langsung sebut namanya, Salomo anakmu, dia yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. So, saya mau tanya pada Anda semuanya. Anda kalau mau mengalami perubahan hati, mengalami transformasi atau yang saya sebut sebagai spiritual formation, Anda tuh tujuannya tuh diubah sama Tuhan sampai seperti ini nih. Sampai seperti hatinya daripada Salomo itu seperti maunya Allah, bagaimana hatinya itu seperti bapaknya. Bagaimana Daud itu melayani Tuhan, itu Salomo mesti dibikin seperti itu loh. Nah yang bikin itu cuma bisa Tuhan. Salomo anakmu dialah yang mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia jadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Berarti hubungan Salomo sama Allah nggak sembarangan loh. Ini bapak dan anak. Berapa dari Anda masih merasa Allah tuh jauh?
dan hakim yang menakutkan. Kalau salah, kalau nggak taat, kena hajaran loh. Nanti kena kutuk loh. Tapi ini dia Allah, dari inisiatif Allah loh, yang memulai hubungan antara Salomo dengan dia, itu hubungan bapak dan anak. Kalau Anda ada Yesus dan lahir baru, itulah cara yang diperkenalkan Yesus kepada kita, kepada muridnya. Kamu kalau berdoa begini, caranya begini. Bapa kami di surga. Langsung dia mau hubungan kita sama Yesus, sama Allah Bapa, itu keluarga. Makanya panggilannya kita pada Allah bukan Allah yang Maha Kuasa, tetapi Bapakku. Ini sama dengan inisiatifnya Allah juga nih. Bapak, Allah Bapak nih. Aku jadi bapaknya, Salomo jadi anakku. Wih, ini kan perjalanan transformasi gila-gilaan nih. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Gak mungkin dia hancur, dia tetap jadi raja selama-lamanya. Jika syaratnya nih, ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Tapi kan Anda tahu kan, dia gak tekun berpegang dan melakukan perintah dan peraturannya Allah. Karena dia mengikuti wanita asing yang membuat Salomo menyembah patung-patung gila-gilaan. Oke, sampai ada 700 istri, 200 gundik. Itu bukan anak Allah itu. Kenapa? Karena dia tidak bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Itu makanya wanita asing masuk ke dalam kehidupan Salomo. Oke, nah tujuan kita menjadi anak Allah dan Allah jadi bapak kita. Itu tujuannya untuk apa? Nah, saya belajar bahwa hidup kita itu untuk bisa menjadi seperti anak Allah. Anda mesti yang mengalami yang namanya spiritual formation. Di mana Anda jadi anak Allah, Allah jadi bapak kita. Okay? The nature of spiritual formation. Sifat daripada pembentukan rohani kita. Ya dong, anaknya Daud kan jadi anak Allah bapak itu kan bisa pusing loh palanya. Bagaimana ya? Nah kalau Daud udah biasa membiasakan diri bikin habit untuk hidup sebagai anak Allah Bapa. Oke. Christian spiritual formation, pembentukan rohani Kristen adalah proses yang sedang berlangsung tetapi diteguhkan dibuat serupa dengan gambaran Kristus demi orang lain. Selama Salomo menjadi seperti Allah Bapa, karena bagaimana anak begitu Bapa kan? Hosea 4 ayat 6 dan 7. Bagaimana Bapa begitu imamnya, bagaimana Allah begitu imamnya, bagaimana Bapa begitu anaknya. Nah, berarti dengan Salomo jadi anak Allah, Allah jadi bapaknya. Berarti kan ini perubahan total dalam karakter. Orang luar bisa lihat loh. Ih, indah banget ya jadi anak Allah Bapa ya. Jadi istilah for the sake of others, untuk demi orang lain itu penting sekali. Apapun yang Anda alami untuk perubahan melalui day by day, ini alat yang akan mengizinkan Allah menerima rongga dalam batin kita untuk mengoperasi batin kita. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita katakan itu 100% serupa gambar rupa Allah. Oke. Nah, ini bukunya nih yang bikin Anda jadi anak Allah Bapa. A loving union with God. Tujuan daripada Anda melakukan day by day adalah invitation to a loving union. Undangan untuk kesatuan cinta antara Anda dan Allah. Oke, dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Jika ia bertekun, ini jika itu perlu dimerahin tuh. Karena itu adalah klausal persyaratan. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Ayat 11. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari bait, balai suci dan ruang-ruangnya. Dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya. Serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Oke, so kita lihat di sini bahwa Salomo ini benar-benar
diserahkan oleh Daud kepada Tuhan untuk supaya anaknya ini, anak dari anak Daud jadi anak Allah Bapa, untuk membangun bait Allah yang sesuai pikiran, gambaran, desainnya Allah. Makanya dia mesti pelajari baik-baik dan mesti spend time sama Tuhan. Kalau Anda mau tahu dia spend time sama Tuhan setelah dia murtad, itu Anda bisa baca kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Oke. Nah, dengan Allah berkata tidak, itu Daud itu bagaimana responnya? Kita baca tadi, sudah kita baca bahwa Allah tidak mengizinkan Daud ya membangun rumahnya. Ini suatu tindakan yang luar biasa dan rendah hati sekali ya. Saya baca aja ya, 1 Tawari 17 ayat 1-5. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada dan di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Natan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai kamu. Ini main asumsi aja nih si Natan. Tetapi malam itu juga datanglah firman Allah pada Natan demikian. Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku Tuhan tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah, dari kediaman ke kediaman. Nah, di sini Allah sudah memuridkan Daud. Sekarang kita lihat ya, Daud kok bisa mau dimuridkan Allah dan berani menyerahkan Salomo kepada Allah walaupun masih muda dengan berpengalaman. Karena Daud make sure Salomo mau pegang teguh perintah Tuhan. Yohanes 14:15, Yesus berkata, if you love me, you keep my commandment. Kalau engkau mencintai aku, kau pegang dong perintahku. Jadi cinta sama ketaatan tuh nyambung ya. Oke, nah aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak perlu ditekan oleh orang-orang lain, orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menunjukkan segala musuhmu. Juga aku memberitahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Tentu kalau kita urut lagi nih, ujung-ujung ini Yesus. Oke, makanya kerajaannya tidak pernah berkesudahan. Karena dari keturunan Daud mesti ada keturunan Yesus kan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Okay. Ada orang yang memakai alat ini untuk bangun hubungan ini dengan Allah Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Tujuannya biar cepat kelar. Tujuannya biar selesai. Loh, bukunya cuma 2 ya. Dan ini nggak langsung baca, langsung kita jadi kayak gitu loh. Kita bisa bikin detour sehingga Allah nggak bisa menyelesaikan. Oke, lanjutin. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya. Tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Nah, responnya Daud. 1 Tawari 17 ayat 16-24. Responnya dia bukan reaksi loh, respon. Waktu mendengar dari Nabi Natan, Tuhan berkata bukan kamu yang bangun. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk di hadapan Tuhan. Bukan kerja, bukan lagi lari-lari, bukan lagi masak, bukan lagi dengerin YouTube, bukan. Duduk itu postur berarti kamu udah selesai. Dan tidak perlu ada pembuktian lagi. Tidak perlu beli barang untuk orang lihat, nggak perlu lagi.
Karena dia duduk, Bapak Ibu sekalian. Dia berdiam diri. Oke. Lalu, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian? Dan kalau ini masih kurang ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Boy, Daud lahir baru karena penglihatannya luar biasa. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hatimu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar dengan memberi. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dari telinga kami. Dengan bangsa mana di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya jadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa di depan umat-Ku yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel, umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau telah ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini untuk selama-lamanya, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan. Maka nama-Mu Tuhan akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud yang akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allah telah menyatakan kepada hamba-Mu bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepadamu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab yang Kau berkati, apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selamanya. So Daud merecite siapa Allah Bapaknya bagi dia. Kalau kita punya hubungan day by day dengan Allah Bapa, kita punya hubungan kayak Daud begini loh. Bisa ngomong hati ke Tuhan. Karena untuk itulah kita diciptakan serupa gambar rupa Tuhan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Daud lulus ujian kedewasaan rohani dan kesehatan emosi. Wah keren ya. Kapan? Ujian Tuhan itu menentukan Daud qualifies or disqualifies as the king whom God declared as a man after my own heart. Anda mau punya hati seperti ini? Sehingga Daud berkata, uji aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ujian ini menentukan Anda dan saya seperti Daud, qualifies atau tidak qualifies. As the king whom God declared as a man after my own heart. Waduh luar biasa ya. Ini transformasi benar-benar. Tapi tidak akan terjadi sampai Anda peluk dan sadari dan ngomong, aku terbatas loh. Bukannya aku gak mau jawab teleponmu, gak mau jawab WA-mu, tapi aku terbatas. Oke, di Kisah Rasul 13 ayat 21-22. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud jadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Anda lihat di sini sendiri, seorang yang berkenan di hatiku yang melakukan segala kehendakku. Orang Daud dibikin hatinya, dibentuk oleh Tuhan sendiri supaya hatinya itu hanya berkenan pada Tuhan dan nggak ada berhala-berhala lain. Oke, so kita baca the message ya. Kisah Rasul 13 ayat 20-22.
Paul stood up. Sekarang Rasul Paulus yang khotbah tentang Daud. Pause and took a deep breath. Anda pernah nggak khotbah kayak begitu? Atau Anda sedang sedang khotbah, Anda tarik napas. Oke, di dalam nama Yesus, dia stood up, dia pause, dia take deep breath. Tuh, Paulus depan orang kayak begitu. Nggak langsung, enggak loh. Oke, kemudian dia berkata, luar biasa ya. Fellow Israelite and friends of God. Saudara-saudara Israel yang sesamaku. Dan teman-temannya Allah. Dengar, listen. God took a special interest in our ancestors. Allah itu mengambil ada ketertarikan, punya ketertarikan spesial kepada nenek moyang kita. Pull our people who were beaten down in Egyptian exile to their feet. Dia tarik rakyatnya yang sedang dipukulin, digebukin oleh orang-orang Mesir. Pada waktu mereka dibuang. Sampai ke kakinya, to their feet lah. And let them out of there in grand style. Dan keluarnya dengan cara yang keren, grand, mewah. He took good care of them for nearly 40 years. Allah menjaga mereka untuk ya waktu yang cukup, yang bagus, 40 tahun. In the God-forsaken wilderness. Di padang gurun yang udah dilantarkan orang. Dan kemudian having wiped out 7 enemies, setelah menghabis ratakan semua 7 musuh, itu kan bangsa Het, Feris, Yebus, Kanaan, setelah berdiri di hadapan mereka semuanya, mereka diberikan tanah Kanaan untuk milik mereka sendiri. Dalam jangka waktu in all about 450 years, kira-kira 450 tahun, up to that time, Samuel the prophet, God provided judges to lead them. But then they asked for a king, and God gave them Saul, son of Kish, out of the tribe of Benjamin. After Saul had ruled 40 years, God removed him from the office and put King David in his place with this commendation. Wah, luar biasa. I have searched the land and found this David, son of Jesse. Waduh, bagus sekali ya. Mataku udah menyelidiki negeri ini. Dan aku sudah menyelidiki dan menemukan Daud, putranya Isai. He is a man whose heart beats to my heart. Aduh. Dialah orang yang hatinya berdetak dengan hatiku, jantungku. A man who will do what I tell him. Seorang pribadi yang mau melakukan apa yang aku perintahkan pada dia. He is a man whose heart beats to my heart. Waduh, keren. A man after God's own heart adalah a man whose heart, hatinya mendetup-detup ke hatinya Allah. Jadi dek itu sama. Nah, kita lihat di sini posturnya Daud setelah mendengar Allah berkata tidak. Daud duduk di hadapan Tuhan. Slow down. To be still and silent. Para pembelajar Babel tadi dengan sangat saya. Kalau Anda udah ikutin dari 2020 Maret, zamannya pandemi, PPKM, lockdown, quarantine, Anda udah biasa dengan istilah slow down. To be still and silent. Atau Anda dengar kata SS. Orang kalau duduk itu berhenti, saudara-saudara. Nggak lanjut apa-apa. Bukankah luar biasa? Pasti untuk dia memberikan segala-gala harta, itu Tuhan yang minta. Tuhan izinkan. Kita berdoa ya. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kau angkat Salomo jadi anak-Mu, engkau jadi bapaknya Salomo. Persis seperti hubunganmu dengan Daud. Dan aku bersyukur sekali. Tuhan luar biasa. Bagaimana Daud itu penuh penguasaan diri. Karena sebagai orang pilihan Allah, Daud itu bisa berdenyut jantungnya sama dengan denyutan hati Allah. Betapa kesatuan intim ini luar biasa dari Daud. Sehingga dia layak dan dikasih izin membangun rumahmu, baitmu. Dan layak menjadi penerus penggantinya Raja Saul yang tidak kenal Tuhan, gak ada waktu sama Tuhan.
Daud bergaul terus sama Tuhan. Bapak, aku berdoa semua umat-Mu yang mendengar pelajaran ini, mereka belajar yang namanya slow down, to be still and silent, berada bersama Tuhan. Aku minta ini terjadi dalam setiap orang punya pengalaman dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai kita berjumpa lagi hari Kamis depan. Jangan lupa Anda bisa kontak toko buku kami, miliki buku-buku ini. Wah, ini buku bagus sekali. Bagaimana Anda bikin keputusan di tengah-tengah problem yang mengerikan sekali. Bagaimana Anda tidak takut sama orang, tapi mendengar hati nurani yang murni dan kesaksian Roh Kudus. Anda mesti belajar ini mengenai 8 hal yang Anda mesti lepaskan supaya hidup Anda berubah. Nah, Saul gagal di sini. Daud sukses. Salomo semi sukses. Oke, kita lanjutkan lagi di hari Kamis sampai Bible study berikutnya. Dan hari ini saya sedang di Bali. Anda yang ada di Bali dan ikut ibadah gereja generasi apostolik di Trans Resort Hotel Sunset Road jam 2 sampai jam 4. Saya menanti Anda semua dan teman-teman dari Jakarta menanti Anda semua. Anda bisa peroleh buku-buku ini di Trans Resort Bali. God bless you.